Perkenalkan, nama saya Clotilde Luiselina Tavares. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa proses bisnis. Yang pertama yaitu pengenalan analisa proses bisnis. Pengertian dan tujuan dari proses bisnis. Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengolah sebuah objek fisik atau mental dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Tujuan dari proses bisnis yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Berikut manfaat proses bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, meminimalisir tingkat risiko dan pengeluaran, fokus pada apa yang dibutuhkan pelanggan, adaptasi dengan kemajuan teknologi, manajemen waktu yang lebih baik, memperbaiki kesalahan kerja dan human error. Dan berikut kita masuk pada komponen proses bisnis. Dalam sebuah proses bisnis mempunyai komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan yang jelas. Suatu proses bisnis haruslah mempunyai tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Misalnya, proses input barang memiliki tujuan untuk mencetak struktur belanja. Berikut, adanya masukan. Sistem yang bekerja untuk memproses suatu haruslah memiliki masukan yang jelas. Masukan suatu proses disebut sistem, dapat berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data dengan media lain. Adanya keluaran. Setelah adanya masukan ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil dan pemrosesan akan menghasilkan keluaran dari sistem. Keluaran atau proses di sebuah sistem dapat berupa kertas, sinyal, atau media informasi lain. Berikut, menggunakan resource. Setiap proses bisnis harus memiliki sumber daya yang dapat menjalankan dan bertanggung jawab dalam sebuah proses, misalnya sumber daya manusia. Adanya sejumlah kegiatan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari sejumlah kegiatan yang berurut sesuai waktu dan ruang. Bahkan, harus memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Pengaruh antar unit. Suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menciptakan nilai bagi stakeholders. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Misalnya, untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Sekian. Yang berikut, jenis-jenis proses bisnis. Dalam proses bisnis terdapat 3 jenis, yaitu proses bisnis operasi. Terdiri dari uraian prosedur dan aturan bisnis. Rangkaian event operasional biasanya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, bertujuan menyelesaikan pekerjaan organisasi. Yang kedua, terdapat proses bisnis informasi. Yang pertama, melakukan pencatatan dan penyajian informasi. Analisa masukan, analisa keluaran, bertujuan sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi. Yang ketiga, terdapat proses bisnis manajemen, melakukan perancangan, pengendalian, dan evaluasi, melibatkan manusia, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur, bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Berikut dokumentasi proses. Dalam sebuah proses bisnis juga memerlukan dokumentasi. Dokumentasi proses adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini. Langkah-langkah untuk melakukan dokumentasi proses itu yang pertama,
mendefinisikan dan mendeskripsikan proses secara kualitatif. Yang kedua, menyusun flowchart. Flowchart merupakan gambaran grafis aliran kegiatan dalam suatu proses. Ada dua jenis flowchart yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, cross-functional flowchart. Fungsi flowchart ini menggambarkan kegiatan, siapa yang melakukannya, dan di mana mereka berada. Yang kedua, several levered flowchart. Jenis flowchart ini merupakan flowchart biasa maupun cross-fungsional yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kemudian masuk pada studi kasus. Di sebuah pabrik pembuatan topi, para pekerja memiliki proses produksi yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain pemotongan kain, penjahitan, pangkas trim, perapian bagian topi, dan finishing yang dilakukan di ruang produksi. Proses produksi topi ini memerlukan beberapa sumber daya seperti mesin jahit, gunting, dan bahan baku seperti kain, kulit, busa. Kemudian, pabrik ini selalu menghasilkan topi-topi yang berkualitas dan dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasaran. Tentukan tujuan. Yang pertama, menghasilkan topi-topi yang berkualitas dan dapat dijual dengan harga kompetitif di pasaran. Input: kain, kulit, busa. Output: topi. Resource itu pekerja. Unit yang digunakan yaitu ruang produksi. Proses: pemotongan kain, penjahitan, pangkas trim, perapian bagian topi, dan finishing. Kemudian value yang dikeluarkan berkualitas dan dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasaran. Terima kasih.